Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu Yanti dalam pembelajaran matematika di kelas 4. Pagi ini Ibu akan menjelaskan mengenai pecahan senilai. Sebelum Ibu membahas tentang pecahan senilai, Ibu ingin memperbaiki dulu catatan waktu hari Senin ya. Ada satu slide yang harus diperbaiki. Kalian masih ingat ada gambar lingkaran, gambar A? Ya, pada gambar yang diarsir itu dinamakan pembilang. Dan pada gambar yang tidak diarsir dinamakan penyebut. Di mana letak kesalahannya? Kita lihat tulisan warna merah ya. Ya, bagian yang diarsir ditambah bagian yang tidak diarsir, itulah yang dikatakan penyebut. Jadi semuanya ya, baik bagian diarsir maupun bagian yang tidak diarsir, itulah yang dikatakan penyebut. Demikian perbaikannya. Terima kasih. Anak-anak, pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan ada 4. Yang pertama adalah pecahan senilai atau pecahan biasa. Ini sudah kalian kenal waktu kelas 2 dan kelas 3 ya. Bentuknya seperti ini. Contoh 3/7. Jenis yang kedua adalah pecahan desimal. Contohnya 0,1 dengan kata lain sama dengan 1/10. 0,75 sama dengan 75/100. Kenapa di sana ada 3/4 ya? Bagaimana caranya? Ini adalah bentuk penyederhanaan. Tetapi nilainya sama. Nanti Bu Yanti pelan-pelan akan mengajarkan bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Untuk jenis yang ketiga, yaitu pecahan campuran. Contohnya 3/1/8. Untuk pecahan campuran ini penulisannya cukup unik. Bagian angka yang bukan pecahan ditulisnya lebih besar dibandingkan dengan yang bentuk pecahan. Cara penulisannya seperti ini ya. Dan jenis yang keempat adalah pecahan persen. Contohnya 60% sama nilainya dengan 60/100. Bentuk pecahan persen dapat kita jumpai sehari-hari. Kalian tahu di mana? Ya, biasanya di pertokoan atau mall kalau ada diskon ya. Biasanya kalian lihat ada diskon 10%, 20%, atau bahkan ada yang 50%. Anak-anak, kita akan fokuskan dulu pecahan senilai. Bagian A. Cara mencari pecahan senilai. Ingat, Ibu Yanti akan memberikan rumus-rumusnya. Nah, kalian pelajari sungguh-sungguh ya. Begini rumusnya. Rumus cara mencari pecahan senilai ada 2. Yang pertama dengan cara perkalian dan yang kedua dengan cara pembagian. Kalian lihat huruf C itu Ibu Yanti beri warna merah. Artinya huruf C itu angkanya harus sama. Sebagai pengalinya angkanya harus sama dan sebagai pembaginya angkanya juga harus sama. Ada syarat lain yaitu A, B, dan C tidak sama dengan 0. Nah, rumus A per B ini nanti kalian ingat-ingat ya. Bagaimana cara menerapkan ke dalam bilangan? Mari kita coba. Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contohnya, contoh yang pertama Ibu memiliki angka 1/3. Nah, dari 1/3 ini Ibu akan mengalihkan
supaya mendapatkan pecahan yang senilai. Berapa cara mengalihkan dengan angka berapa ya, Bu? Kalian boleh memilih. Misal, Ibu Yanti ambil angka 2. Maka bagian pembilang dan penyebutnya semuanya dikalikan dengan 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2 dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Apakah boleh dengan angka yang lain? Boleh. Misalkan kalian menggunakan angka 5. Kalian hanya tinggal menuliskan 1 kali 5 sama dengan 5 dan 3 kali 5 sama dengan 15. Contoh yang kedua masih 1/3. Ya, Ibu Yanti mengalihkannya dengan angka 4. Hasilnya adalah 4/12. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran ini? Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama dari bilangan 1/3 hasilnya adalah 2/6 dan 4/12. Ada cara kedua, yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ini menggunakan pembagian. Ibu mempunyai angka 6/12. Karena ingin mencari pecahan senilai yang lebih kecil dari 6/12, bagaimana caranya? Kita pikirkan dulu, perkalian 6 itu berapa saja ya? Ya, betul. 1 kali 6, 6 kali 1, 2 kali 3, 3 kali 2. Dari antara bilangan-bilangan yang dapat dikalikan menjadi hasilnya 6 itu, kita akan gunakan sebagai pembagi. Ibu Yanti gunakan angka 2 dan 3 sebagai pembagi ya. Kita lihat, 6/12, Ibu gunakan pembaginya yaitu 2. Hasilnya adalah 3/6. Ingat sekali lagi, yang warna merah harus sama. Selanjutnya, dari 3/6 masih bisa disederhanakan lagi. Caranya, bagilah dengan angka 3. Setelah dibagi, hasilnya adalah 1/2. Jadi, kesimpulan dari pembagian ini yaitu 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Contoh kedua, Ibu memiliki bilangan yang lebih besar lagi, yaitu 15/45. Kalian ingat perkalian 15 itu berapa saja bilangannya? Ya, 1 dikali 15, 15 dikali 1, 3 dikali 5, dan 5 dikali 3. Ibu Yanti mengambil angka sebagai pembaginya, yaitu angka 3 dan 5. Kita coba ya, 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan 45 dibagi 3 sama dengan 15. Ibu ingin bilangan ini lebih sederhana lagi. Bagaimana caranya? 5/15 hasil penyederhanaan yang tadi, kita akan cari. Bagaimana caranya? Ibu gunakan angka 5 sebagai pembagi. Nah, akhirnya ditemukanlah 5 dibagi 5 sama dengan 1 dan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi, kesimpulan untuk pecahan senilai dengan cara membagi yaitu 15/45 hasilnya 5/15 dan 1/3. Anak-anak, semoga penjelasan Ibu mengerti ya. Nanti kalau masih belum mengerti, kalian lihat lagi videonya berulang-ulang, lalu sambil dipelajari di rumah dan boleh dicoba dengan menggunakan angka-angka yang lain.
Cara berikutnya untuk mencari pecahan senilai yaitu dengan tabel perkalian. Masih ingat tabel perkalian dari 1 sampai 100? Ya, ada perkalian 1 kali berapa, kemudian 10 kali 10 sampai dengan 100, dan sebagainya. Kita lihat ya. Ini adalah tabel perkaliannya. Lalu di sana ada tanda-tanda yang sudah Ibu Yanti beri warna. Ada warna ungu, kuning, hijau. Untuk apa ya? Mari kita lihat. Contoh yang pertama, mencari pecahan senilai dari tabel perkalian. Yang pertama, baris kedua sebagai pembilang dan baris kelima sebagai penyebut. Artinya, perkalian 2 kita akan tuliskan di bagian paling atas sebagai pembilang. Dan perkalian 5 kita akan tuliskan di bagian bawah sebagai penyebut. Contoh yang kedua, mencari pecahan senilai dari tabel perkalian, Ibu akan ambil baris keempat sebagai pembilang dan baris ketujuh sebagai penyebut. Artinya, pada baris keempat adalah perkalian 4. Sebagai pembilang, dituliskan di bagian atas. Dan perkalian 7 sebagai penyebut, dituliskan di bagian bawah. Hasilnya seperti ini. 4/7, 8/14, 12/21, sampai akhirnya 40/70. Nah, anak-anak, berikutnya Ibu akan menjelaskan penugasan yang pertama. Untuk penugasan yang pertama sangat mudah ya. Nah, ini dia. Yang pertama, pelajari kembali video matematika ini sampai kalian paham. Lalu, kalau ada pertanyaan bagaimana? Kalian boleh mengirimkan pesan kepada Ibu Yanti ya. Yang kedua, hafalkan perkalian dan pembagian 1 sampai 10. Hafalkan perkalian dan pembagian 1 sampai 10. Kenapa harus hafal? Karena ini akan berkaitan dalam pembelajaran di kelas 4 selanjutnya. Kalau kalian sudah hafal, itu akan sangat mudah di dalam mengerjakan soal-soal berikutnya. Namun, jika kalian tidak hafal, nah, akhirnya rugi sendiri. Kalian akan merasa kesulitan nanti. Jadi, luangkanlah waktu untuk menghafalkan perkalian dan pembagian. Ibu yakin kalian pasti bisa. Penugasan yang kedua, ini yang harus dikumpulkan. Petunjuknya adalah tuliskan soal dan jawaban di buku matematika, lalu kirimkan foto hasilnya melalui Miss Teams. Yang kedua, batas waktu pengumpulan pada Kamis 23 Juli 2020 pukul 10 pagi ya. Inilah soalnya. Kalian nanti tuliskan dulu tanggal, judulnya latihan 2 matematika, nama, kelas, dan nomor. Perintahnya seperti ini. Carilah pecahan senilai dari tabel perkalian. 1. Tuliskan baris ketiga sebagai pembilang dan baris ke-8 sebagai penyebut. Soal yang kedua, tuliskan baris ke-6 sebagai pembilang dan baris ke-9 sebagai penyebut. Tugas dari Bu Yanti mudah bukan? Hanya 2 nomor. Ingat, tulis soalnya, lalu di bawahnya jawabannya. Tulislah menggunakan tulisan tegak bersambung, menggunakan pensil, tulis rapi. Siap? Ya. Akhir kata, Ibu Yanti ucapkan, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga pembelajaran hari ini tentang pecahan senilai dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.